Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni, NIM D400 190 120 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum instalasi residensial modul 5 tentang alat proteksi otomatis. Langsung saja. Yang pertama, pengertian RCD atau kepanjangannya yaitu Residual Current Device adalah perangkat yang dapat diuji dan disetel ulang. Tombol uji dengan aman setelah menciptakan kondisi kebocoran kecil, dan tombol reset menyambungkan kembali konduktor kondisi kesalahan teratasi. Beberapa RCD memutuskan konduktor berenergi dan kembali pada suatu gangguan atau kutub ganda. Sedangkan kutub RCD tunggal hanya memutuskan konduktor berenergi. Jika gangguan telah membuat kabel kembali mengambang atau tidak pada kondisi ground yang diharapkan karena alasan apapun, maka kutub RCD tunggal akan membiarkan konduktor ini terhubung ke sirkuit saat mendeteksi gangguan. Cara kerjanya yaitu dirancang untuk memutuskan rangkaian jika ada kebocoran arus dengan mendeteksi arus bocor kecil, biasanya 5-30 mA, dan memutus dengan cukup cepat, yaitu kurang dari 30 mD. Mereka dapat mencegah sengatan listrik. Mereka adalah bagian penting dari pemutusan pasokan otomatis atau ADS, yaitu untuk memastikan ketika terjadi kesalahan daripada mengandalkan campur tangan manusia. Salah satu prinsip penting dari praktek kelistrikan modern untuk mencegah sengatan listrik. RCD harus beroperasi dalam 25-40 mD dengan arus bocor melalui seseorang lebih dari 30 mA sebelum sengatan listrik dapat memicu jantung ke fibrilasi ventricle, penyebab kematian paling umum melalui sengatan listrik. Selanjutnya, pengertian dari ELCB, yang mana kepanjangan ELCB adalah Earth Leak Circuit Breaker, merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi untuk mendeteksi arus yang bocor pada instalasi listrik dengan impedasi tinggi. Unit ini tidak memiliki pengalaman thermal dan magnetis sehingga perlu bantuan dari MCB. Pada sisi atasnya, untuk pengaman dari hubungan singkat dalam penggunaannya, LCB tidak boleh dipasangkan jika arus singkat lebih dari 6 kA. Dipadukan dengan alat bantu seperti OVS, MN, dan MX yang memiliki signaling dan trip jarak jauh. Cara kerjanya, LCB ini cukup sederhana dengan sebuah relay sebagai eksekutornya. Peralatan listrik yang berjalan normal memiliki total arus yang mengalir pada kawat plus dan netral yang seimbang sehingga tidak ada perbedaan antara arus tersebut. Namun, jika ada seseorang yang tersengat arus listrik, maka akan terjadi arus tambahan karena arus dari rangkaian akan tersalurkan dari orang yang tersengat ke tanah. Disinilah fungsi dari ELCB. Unit ini akan mendeteksi perubahan arus tersebut yang akan mengaktifkan relay yang akan memberi perintah kepada MCB untuk memutus arus. Dalam kasus ini, perbedaan arus melewati batas aman atau sekitar 30 mA sudah cukup untuk mengaktifkan relay dan memberi perintah ke MCB, sehingga seseorang yang tersengat listrik masih bisa ditolong dengan adanya ELCB ini. Terus yang terakhir itu pengertian dari GFCI atau Ground Fault Circuit Interrupter, adalah interrupter sirkuit gangguan tanah. Perangkat listrik murah yang jika dipasang di sirkuit cabang rumah tangga dapat mencegah lebih dari sepertiga dari sekitar 300 sengatan listrik yang masih terjadi setiap tahun di dan sekitar rumah. Pemasangan perangkat juga dapat mencegah ribuan luka bakar dan sengatan listrik setiap tahun. GFCI dirancang untuk melindungi orang dari sengatan listrik yang parah atau fatal, karena GFCI ini mendeteksi kesalahan tanah. Ia juga dapat mencegah beberapa kebakaran listrik dan mengurangi tingkat keparahan lainnya dengan mengganggu aliran arus listrik. Selanjutnya, cara kerjanya. Dalam sistem perkabelan rumah, GFCI terus-menerus memonitor listrik yang mengalir dalam satu rangkaian untuk merasakan kehilangan arus. Jika arus yang mengalir melalui rangkaian berbeda dengan jumlah kecil dari arus balik, GFCI dengan cepat mematikan daya ke sirkuit itu. GFCI memotong daya lebih cepat
dari sekejap mata untuk mencegah dosis listrik yang mematikan. Anda mungkin menerima kejutan yang menyakitkan, tetapi Anda seharusnya tidak menerima cedera serius. Begini cara kerjanya di rumah Anda. Misalnya kawat terlanjang di dalam alat menyentuh casing logam. Casing ini kemudian di-listrik. Jika Anda menyentuh alat dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menyentuh benda yang logam yang diarde seperti keran air, Anda akan menerima kejutan. Jika alat dikocorkan ke stop kontak yang dilindungi oleh GFCI, daya akan dimatikan sebelum kejutan fatal terjadi. Oke, mungkin itu saja presentasi tugas modul 5 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.